Kalau ditanya apakah Islam menyuruh Anda menjadi orang kaya, maka jawaban sederhananya adalah iya. Islam menyuruh kita menjadi orang kaya, sukses, berhasil, sempurna di diri kita, rawat semuanya, sempurna dalam mencari pasangan, mencari pekerjaan, mencari makanan. Kita disuruh makan halalan dan thayyibah, bagus dan berkualitas, halal dan berkualitas. Kita boleh menikah dengan wanita atau laki-laki yang kita anggap sempurna secara agama dan fisik. Kita boleh memiliki kendaraan yang bagus. Begitu pula dengan masalah harta ini. Jadi kita boleh teman-teman, sampai ulama berselisih pendapat tentang masalah mana lebih afdal. Hamba Allah yang kaya bersyukur dengan hamba Allah yang miskin bersabar. Ini panjang pendapat berkhilaf di antara ulama. Siapa yang lebih afdal di sisi Allah? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Setelah saya panjang lebar baca teman-teman, saya simpulkan ternyata ulama mengerucutkan kepada orang kaya yang bersyukur. Apa sebabnya? Lihat dalil-dalilnya. Yang pertama teman-teman sekalian, Allah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang ibadah jihad. Atau jihad ibadahnya luar biasa. Orang mati bisa masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Allah selalu memulai tentang jihad bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Allah enggak mulai dengan jiwa baru harta. Bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalikum wa anfusikum. Harta kalian, jiwa kalian. Nabi SAW kalau mau jihad dalam banyak hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan jihad, bersedekahlah. Paling pertama itu dulu. Beliau lalu buka kain besar, seluruh sahabat datang menyumbang. Baru dibentuk pasukan untuk fisik. Harta dulu disuruh kumpul. Jadi di sini teman-teman, poin ini jelas dalilnya kalau harta itu penting dalam agama Islam. Kita lebih dalam sebutkan dalil. Misal masjid ini lagi waktu sholat tiba waktu. Saya ngajak seorang teman, ayo akhi, kita sholat yuk di masjid itu. Sholat duhur misalnya. Baiklah, teman saya mengatakan, iya, saya ikut insya Allah. Kita sama-sama masuk masjid. Waktu sholat di masjid, ini contoh saja perumpamaan. Saya mendapat pahala 10 misalnya Allah kasih karena saya sholat. Teman saya dapat 10 karena dia juga sholat. Tapi karena saya ajak dia, saya dikasih pahala ekstra sama Allah 10 seperti pahala dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min gharin yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala pelaku itu. Jadi dia dapat 10, saya dapat 10, tapi karena saya ajak dia, saya dikasih 10 oleh Allah. Kan gitu. Sama semua ibadah begitu. Kita jadi penyebab orang lain mengerjakan, kita akan dapat pahala. Ini majelis ilmu misalnya, teman-teman ada yang memang sibuk dari kemarin, sebarin kasih teman-temannya, terus datang semua 10 orang, 20 orang, dia panen pahalanya, dia dapat pahala, dia juga dapat pahalanya mereka, tanpa mengurangi pahala mereka. Baik, kita kembali ke kasus sholat tadi. Saya sudah dapat pahala, teman saya dapat pahala ekstra karena saya mengajak dia. Sadar atau tidak sadar teman-teman, saya sama teman saya telah dipanen pahalanya oleh imam, karena imam dapat pahala makmumnya. Sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, hukum syar'i muadzin panen pahala satu masjid karena dia yang memanggil, gitu kan? Dan ada orang yang lebih hebat lagi teman-teman sekalian, orang yang menyumbang dengan hartanya bangun masjid karena semuanya dia panen pahalanya. Mau saya, mau teman saya, mau imam, mau azin, karena dia menyumbang dia dapat. Dengan apa ini? Dengan harta teman-teman sekalian. Dengan harta, gitu kan? Dan perlu kita tahu teman-teman sekalian, potensi yang Allah berikan kepada kita sama loh. Waktu kita sama 24 jam, mata kita sama 2, hidung kita 1. Kalau orang-orang yang mampu itu misalnya berhasil, sukses, baik di pendidikannya, di ekonominya, kekayaannya, mungkin di rumah tangganya, mereka itu teman-teman sekalian sama. Kalau mereka punya waktu 27 jam, kita 24, mungkin mereka punya ekstra waktu. Ini enggak, waktunya sama. Ya, matanya juga 2 sama dengan kita, sama 2 kakinya. Cuma yang penting bagaimana kita memahami masalah itu.